Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya untuk berbagi di seminar kali ini yang diadakan oleh STIE Kasih Bangsa. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa sama-sama belajar di sini karena saya juga masih baru sebenarnya, masih muda ya. Jadi perkenalkan, saya Anggun Kurniasari. Saya adalah ibu rumah tangga yang juga berkarya di sebuah platform atau startup namanya BrightTalk. Jadi BrightTalk itu adalah Marriage Academy for Muslimah. Ya, jadi pendidikan pernikahan dan juga rumah tangga dan keluarga khusus untuk muslimah gitu. Dan saya adalah foundernya sekaligus CEO di BrightTalk Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Bicara tentang kunci sukses di usia muda, definisi sukses buat masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang mendefinisikan sukses itu adalah ketika sudah mencapai tahapan tertentu, pencapaian tertentu. Tapi bagi saya, sukses adalah ketika kita sudah menemukan misi hidup. Kalau di Jepang ada tuh ya, lagi terkenal banget namanya Ikigai. Ya, jadi sweet spot Ikigai itu ibaratnya seperti passion bertemu dengan skill kita, bertemu dengan potensi kita, dan potensi dan passion itu yang bisa kita kontribusikan untuk dunia. Dan ajaibnya, Ikigai itu orang mau bayar kita gitu. Jadi bagi saya sukses itu ketika kita sudah menemukan Ikigai kita dalam hidup. Dan mungkin barangkali ya di kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana BrightTalk bisa menjadi Ikigai buat saya gitu ya. Jadi walaupun saya ibu rumah tangga gitu ya, banyak kerjaan yang mostly saya lakukan di domestik, di rumah, tapi saya tetap bisa berkarya di BrightTalk, alhamdulillah. Dan saya selalu memulai segala sesuatu dari why, strong why, ya, dari strong why saya. Saya kalau mau melakukan sesuatu selalu bertanya gitu, kira-kira kenapa sih saya harus melakukan hal ini? Gitu. Karena waktu sebenarnya terus terang jujur, background saya tidak ada background bisnis gitu. Saya kuliahnya di engineer di salah satu kampus di Jakarta, kampus negeri di Jakarta. Dan orang tua saya, keluarga saya juga nggak ada yang latar belakangnya ke bisnis. Tetapi ketika memasuki semester akhir skripsian ya, semester akhir kuliah, itu saya sempat juga merasakan quarter life crisis ya. Sempat stres, down, aduh ke depan mau ngapain nih gitu. Saya nggak ngerasa skill saya, potensi saya sebagai engineer itu benar-benar passion saya gitu. Maka dari itu di akhir tahun itu saya mencari tahu sebenarnya saya mau ngapain sih setelah lulus ini gitu. Passion saya sebenarnya apa sih, skill yang saya punya apa sih, dan hasil pencarian jati diri itu ya, hasil pencarian Ikigai itulah yang berbuah BrightTalk ini. Bicara tentang memulai bisnis gitu ya. Jadi saya sebenarnya memulai BrightTalk ini bukan dari tadi ya skill saya berbisnis, tapi saya memulainya dari kegelisahan saya ya. Jadi saat di akhir kuliah itu saya gelisah. Sebenarnya apa sih yang ingin saya kontribusikan untuk dunia? Dan juga apa yang skill yang saya punya sehingga bisa menjadi solusi dari kegelisahan saya tersebut gitu. Dan akhirnya saya menemukan bahwa kegelisahan saya itu ada di dunia pendidikan. Karena banyak kayak yang posisinya sama kayak saya gitu. Jadi mahasiswa itu salah jurusan, segala macam gitu. Dan ternyata kuncinya dari banyak orang yang misalnya salah jurusan itu karena memang salah satunya juga didoktrin, misalnya ya orang tuanya, ada ekspektasi orang tua, bukan doktrin ya sebenarnya, ekspektasi orang tua untuk karir anak-anaknya, kesuksesan anak-anaknya, sehingga
menurut saya pendidikan itu dimulai dibenahi dari rumah, dari keluarga, dan kuncinya sebenarnya dari ibu, karena membangun seorang ibu, mencerdaskan seorang ibu sama dengan mencerdaskan sebuah bangsa. Akhirnya lahirlah Bright Talk di situ. Saya ingin mendidik muslimah sehingga nanti ke depan muslimah-muslimah ini bisa berdikari dan juga bisa berkarya, bahagia, dan juga bisa mencetak generasi anak-anak yang juga bahagia, nggak salah jurusan lagi seperti saya gitu. Jadi saya memulainya dari situ gitu, dari misi suci gitu ibaratnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh misi suci, mission statement. Jadi ternyata rekan-rekan mahasiswa sekalian, banyak perusahaan-perusahaan yang besar sekarang itu memulai bisnisnya bukan dari visi ya. Kalau kita kan dari di kampus sudah termindset ya bahwa kita harus tahu visinya apa gitu, baru ke misi diturunkan menjadi misi. Nah ternyata kalau sekarang yang justru harusnya kita temukan itu bukan visinya, karena people don't care, don't care who you are and what are you tuh nggak orang udah nggak peduli gitu. Tapi apa yang kamu lakukan itu yang lebih orang-orang suka dan orang-orang tertarik. Ya jadi misalnya nih kita pengen buat perusahaan perusahaan e-commerce gitu ya misalnya. Saya mau membuat e-commerce yang begini, canggih banget gitu. Tapi orang nggak peduli gitu. Kalau misalnya yang kamu lakukan itu nggak berdampak buat dirinya. Nah makanya banyak perusahaan sekarang memulainya dari apa yang mau dia lakukan, dari misinya dulu. Misalnya kita lihat ya, Facebook mulai dari to give people the power to share and make the world more open and connected. Twitter nih, kalau Twitter juga to give everyone the power to create and share ideas and information instantly without barriers. Jadi memulainya dari mission statement, dimulai dari kata kerja gitu. Jadi bukan lagi menjadi sebuah perusahaan menjadi platform terhebat, bukan lagi seperti itu gitu. Mereka memulainya dari sebuah kata kerja yang menjadi misi sucinya mereka ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kuncinya itu ada di bisnis model. Tentunya rekan-rekan mahasiswa di STIE Kasih Bangsa sudah common ya bisnis model, karena ini kan semua mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur. Jadi kerjanya pasti ngotak-ngatik bisnis model. Saya ingin menambahkan insight baru, barangkali baru mendengar. Sebenarnya ada yang terbaru ya ketika saya ikut workshop startup. Bentuk baru dari bisnis model namanya Lean Canvas. Jadi itu lebih cocok buat startup, di mana startup itu berbeda dengan bisnis. Kalau startup itu dia masih memvalidasi produk dan juga memvalidasi marketnya, sehingga ada beberapa komponen yang dia berbeda. Misalnya nih, kalau di sini bisa dilihat ya bagian tengah dan bagian sebelah kiri. Gitu. Saran ya, sebelah kanan. Jadi yang paling kanan di customer segment kita mulai dari problems-nya dulu gitu. Jadi problems-nya apa, market share-nya sebesar apa, baru nanti kita buat solusinya berdasarkan yang kita punya, potensi yang kita punya gitu. Dan juga kita jangan lupa untuk membenchmark kompetitor gitu. Jadi kuncinya ketika menemukan strong why itu adalah dari situ, dari problems, apa kegelisahan kita, kemudian apa potensi yang kita punya, lalu di mana itu bisa bertemu dan jadilah sebuah produk ataupun bisnis. Ini misi suci kami ya di Bright Talk. Our mission statement is to educate Muslimah, to be great woman, wonderful wife, super mom, and be what you want to be. Itu tagline-nya. Jadi kita menginternalisasi tagline dari mission statement. Nah, kemudian setelah kita menemukan nih strong why-nya, kita akan beranjak ke tahap what. Nah, terus apa gitu kan ya? Apa yang mau, karya yang mau kita ciptakan, platform yang mau kita ciptakan, atau startup yang mau kita ciptakan gitu ya. Nah, di sini perlu kita jawab apa keunikan kita gitu. Apa keunikan kita? Apa yang membuat kamu berbeda
Dan kenapa kamu harus ada? Nah kan kita di sini bisa lihat ya, saya bandingkan misalnya Twitter dengan Facebook. Mereka sama-sama sosial media dan sama-sama idenya tuh mirip. Jadi dia mau sharing ideas gitu. Tapi apa yang membuat Twitter ketika Twitter udah ada, Facebook juga ada gitu. Kenapa mereka tetap bertahan? Nah yang buat mereka tetap bertahan adalah mereka punya keunikan sehingga meskipun ada orang yang memang senang menggunakan sosmed tertentu, misalnya Facebook, tapi tetap ada orang bertahan dengan Twitter, kayak gitu ya. Misalnya, kalau kita pahami, biasanya orang-orang yang menggunakan Twitter itu adalah orang-orang yang memang senang ngomong gitu ya. Topik-topik yang trending itu paling cepat kita temukan di Twitter gitu, karena mereka missionnya adalah without barriers, jadi gak ada sekat, terserah orang mau ngomong apa di situ, sehingga kita kalau misalnya menemukan apa yang trending, kita bisa cari di Twitter. Sedangkan kalau Facebook, kita lihat bahwa Facebook itu lebih menekankan ke connected, makanya fitur-fitur di Facebook itu saya perhatikan terus develop gitu, dia bagus banget. Sekarang udah ada Facebook group itu udah bahkan bisa live di situ, orang bisa live Facebook di situ, bisa buat semacam full Zoom, kuliah Zoom juga di Facebook gitu. Kalau kita bisa pakainya gitu. Sekarang udah keren banget, udah canggih banget Facebook, karena memang titik tekan mereka bukan untuk sharing ngomong apapun, tapi mereka untuk connected gitu. Jadi mereka mencoba menggait pasar untuk biar orang tuh bisa berkomunikasi lebih detail lagi gitu, kebutuhannya bisa dipenuhi dari situ. Maka kita harus jawab nih, apa wujudmu tuh kayak gimana, bentukmu kayak gimana, terus harus tahu juga kenapa sih walaupun udah ada gitu solusi gitu kan, setiap orang tentunya punya, terkadang kita punya ide yang sama ya sama orang lain, tapi kita harus tahu kenapa sih walaupun udah ada idenya kita tetap harus muncul gitu ya. Nah itu yang harus kita temukan. Baik, selanjutnya kita masuk lagi ke tadi ya, lean canvas atau business model canvas. Maka ketika kita sudah bicara tentang what gitu, apa yang mau kita bentuk, maka kita harus menemukan uniqueness tadi, uniqueness, dan juga jangan lupa early adapter kita. Kira-kira kita mau masuk lewat mana dulu nih, yang paling memungkinkan bagi diri kita. Gitu. Kalau saya, karena waktu itu saya baru nikah juga, jadi lahiran Bretok itu barengan sama lahiran anak pertama saya di bulan yang sama, bulan September. Maka saya bisa masuknya ya ke pasar yang memang seumuran saya atau bahkan lebih tua sedikit atau di bawah saya justru gitu. Nah saya mencari tahu kira-kira karakteristik market yang cocok buat Bretok apa sih. Dari situ saya breakdown dan saya sediakan keunikan-keunikan yang memang menjawab kegelisahan pasar saya. Baik, jadi akhirnya saya memutuskan untuk pasar yang saya ingin tembuskan adalah muslimah gitu, karena memang timnya Bretok sendiri juga bahkan semuanya adalah perempuan. Jadi kita memang menuju pasar yang spesifik yaitu perempuan dan juga muslim. Karena saya Islam, jadi saya lebih nyaman ketika saya juga membawa produk atau karya yang juga dikemas dalam bungkus Islami gitu, karena saya lebih menguasai hal tersebut gitu, dan keunikannya di situ. Ada banyak kompetitor yang juga main di edukasi pernikahan, tapi kan ada yang umum gitu, ada yang pranikahnya aja. Nah, yang membedakan Bretok adalah kita khusus untuk muslimah udah niche market banget, terus juga kita bergeraknya di pranikah dan juga pasca nikah gitu. Karena kebanyakan kegelisahannya teman-teman yang saya sering sharing gitu sama market saya gitu ya, isu-isu pernikahan cuma dibahas sampai sebatas wedding udah selesai gitu, tapi yang pasca nikahnya mereka jarang ada yang mengedukasi seputar misalnya kalau di Islam ya adab diranjang gitu ya, memulai intimate dengan suami seperti apa gitu. Kemudian juga bagaimana bisa tetap produktif walaupun sudah menikah. Nah, itu seperti itu yang kita bawa. Dan bentuknya adalah, kalau bentuknya seperti apa itu nanti akan menyesuaikan bentuk produk ya. Produk itu akan menyesuaikan. Jadi kalau kita sudah menemukan kayak apa nih, Marriage Academy for Muslimah,
kita mau jualan buku, mau jualan course, mau jualan event, bahkan kita mau bentuk community juga, itu tergantung kesanggupan kita aja. Tapi ya yang jelas kita temukan dulu ide besarnya apa, baru nanti kita turunkan ke produk. Nah, yang terakhir adalah tentang bicara tentang tantangan, ya. Cari tahu tentang tantangan nih, cari tahu tentang masalah gitu. Paling enggak, kalau saya sih belajar ya, ternyata yang saya alami selama pengalaman saya menjalani BrightTalk, bahwa memang bisnis itu sebenarnya butuh mentor. Itu saran saya di awal ya. Kita butuh mentor karena kalau sendiri pun ada hal-hal yang kita terkadang memang butuh insight orang yang lebih dahulu menjalankan bisnis. Maka saya mencari guru, mencari mentor. Supaya ketika ada tantangan, saya bisa sharing ideas dan juga bisa mencari alternatif solusi dari mentor itu. Ya, ini beberapa, saya mau sharing pengalaman aja. Ini beberapa hal yang pernah saya alami selama berbisnis di BrightTalk. Pernah ditipu partner, ya. Jadi vendor saya waktu itu gagal produksi dan akhirnya ya rugi ya, biasa lah itu ya. Kayaknya kalau nggak rugi, nggak ini kurang, nggak ada bumbunya gitu, sayur nggak ya mungkin. Jadi pernah gitu ya gagal produksi, kemudian saya sudah bayar 50% dan dia nggak sanggup untuk mengembalikan uang saya, dan akhirnya ya sudah gitu. Tapi di satu sisi saya harus juga menyelesaikan PO-nya, customer juga udah marah-marah, dan akhirnya ya sudah, itu waktu saya masih punya anak baru lahiran banget ya, belum bisa tengkurap anak saya tuh, saya ditipu vendor. Aduh, Masya Allah. Dan kemudian juga pernah bongkar pasang tien gitu ya, namanya kan startup ya, startup itu kan masih validasi produk, validasi market gitu ya, kita mesti cari marketnya pas nggak nih, produknya pas nggak nih, kemahalan nggak, ada nggak ya. Karena dulu zaman itu yang namanya platform semacam dulu, sekarang udah banyak kayak Parenttalk, terus kayak Joska gitu kan juga sekarang udah common lah ya gitu. Nah, sedangkan waktu saya memulai dulu di tahun 2016 itu tuh nggak ada yang kayak gitu. Bahkan tim saya aja nggak ada yang ngerti gitu. Ini sebenarnya founder mau ngapain sih, arahnya jualan buku gitu. Karena kan orang mindsetnya, oh iya bisnis, ada barangnya buku gitu, ada barangnya course gitu. Sedangkan saya nggak memulai dari situ, saya memulai kan dari ide tadi ya, ide besar, sehingga saya develop dengan produk. Nah, makanya ketika orang nggak nyampe pikirannya sama saya, akhirnya ya udah banyak yang keluar gitu, nggak lanjut, meninggalkan saya sendirian bersama hutang gitu kan. Akhirnya ya itu ya, bongkar pasang tim gitu. Sambil saya juga berdoa bahwa kalau kita membesarkan kapasitas diri ya, insya Allah kita seperti magnet, medan magnetnya nanti menarik orang-orang yang sevisi sama kita gitu. Saya sih percayanya seperti itu ya. Kemudian ditagih pemodal, nah juga. Jadi di tengah-tengah utang gitu ya, ditipu vendor, masih ada utang, kemudian juga utang ke vendor yang baru, kemudian investor menarik modal, jadi ingin dikembalikan modal yang sudah ditanam. Nah, itu memang membuat adrenalin ya, memacu adrenalin tinggi. Terus juga pernah diplagiasi oleh kompetitor gitu. Jadi produk saya diplagiat sama kompetitor yang dia akunnya lebih besar dari saya gitu. Jadi orang lebih kenal sama kompetitor saya, otomatis seolah-olah jadi kayak saya yang niru produknya dia, padahal saya lebih dulu gitu. Nah, itu sempat juga tuh akhirnya mediasi gitu ya. Ya namanya akun besar kadang nggak mau susah untuk menurunkan ego ya. Nah, pernah saya mengalami di posisi itu. Nah, akhirnya yang saya pelajari dari berbagai macam pengalaman jatuh bangunnya di BrightTalk, saya merasakan bahwa menjalani bisnis itu memang kita harus punya otot bisnis yang kuat. Dari mana otot bisnis yang kuat itu? Pertama, kita harus punya pemikiran yang strategis gitu ya. Jadi strategis, visioner gitu ya. Kita harus punya mimpi yang besar, juga harus tahu bagaimana membreakdown misi tadi menjadi action yang memang actionable untuk dilakukan. Kita harus punya bakat. Kalau bahasa bakatnya strategis ya, kompetitif gitu. Kita harus bisa punya daya saing gitu.
Walaupun sekarang katanya zamannya kolaborasi bukan kompetisi ya, tapi memang di bisnis itu kita harus punya daya saing sehingga kita punya keunikan gitu. Kita harus senantiasa membenchmark kompetitor kita. Oh, kompetitor kita ngelakuin apa nih? Nah, itu harus terus update gitu. Jadi nggak yang terserah kompetitor ngapain, saya kayak gini. Enggak, tetap harus melihat juga kanan kiri gitu. Kemudian juga harus punya bakat achiever, bakat aktivator yang dia tuh kita harus punya target dan harus tercapai targetnya, di breakdown misalnya dalam 3 bulan ke depan harus melakukan apa, sebulan ke depan, bahkan minggu ke depan mau melakukan apa. Dan jangan lupa juga kita harus punya bakat learner, pembelajar gitu. Jadi ya tadi saya bilang di awal bahwa menjalani bisnis itu kita perlu mentor, kita perlu guru. Bahkan kita harus adabnya ya, kita meminta guru gitu, meminta kesediaan guru untuk membimbing kita gitu. Senantiasa update ilmu. Ya, seperti itu. Baik, tadi balik lagi saya ke bisnis model. Jadi saya bolak-balik ke bisnis model aja ya, karena memang ya yang saya rasakan selama membangun bisnis itu adalah kita ngotak-ngatik bisnis model atau lean canvas ini sebenarnya. Yang perlu hati-hati teman-teman ya, berarti hati-hati di key resource gitu, karena tadi ya SDM kita bisa juga bongkar pasang tim. Nah, itu kita harus tetap hati-hati di situ. Kemudian key activities, gitu, tadi gagal produksi, nah itu juga harus dipersiapkan gitu. Kemudian juga partner tadi ya, ditipu sama partner gitu, ada partner atau bahkan kompetitor gitu ya, itu juga harus hati-hati di situ. Baik, sekian aja yang bisa saya bagikan, saya sharing di kesempatan kali ini. Terima kasih moderator, saya serahkan lagi ke moderator untuk melanjutkan acara. Ibu Anggun Kurniasari memiliki pengalaman yang cukup juga walaupun di usia yang muda. Berani membuka Marriage Academy for Muslimah. Padahal Bu Anggun Kurniasari juga baru melahirkan anak pertama dikala membuat konsultan pernikahan ini. Yang ingin saya tanya ke Ibu Anggun, pernah nggak sih kliennya nanya ke Ibu Anggun, apakah Ibu Anggun memiliki pengalaman dalam berumah tangga yang panjang sehingga berani tampil untuk memberikan pengetahuan dan konsultasi tentang pengalaman sebelum pas nikah, pranikah, dan pasca nikah. Silakan Pak, Bu Anggun. Belum pernah. Ada klien yang nanya background saya gitu ya, foundernya siapa gitu. Tapi rata-rata mereka datang untuk belajar bersama di Brighto karena memang konten yang kami tawarkan itu relate di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kita memposisikan bahwa kita adalah teman belajarnya mereka sama-sama. Apakah tim dari Bu Anggun Kurniasari memiliki background psikologi? Tidak ada. Tidak ada. Dan apakah tim Bu Anggun pernah belajar mentor seorang psikologi sebelum membuka Marriage Academy for Muslimah? Ya, dan sampai sekarang masih belajar. Belajar ya. Nah, itu yang memang seharusnya dilakukan. Mungkin karena Bu Anggun terus menampilkan dan berpegang sama bisnis model Canvas. Mungkin saya ingin bertanya Bu Anggun, pertanyaan ini adalah agar semua mahasiswa dan peserta di seminar ini bisa lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh Bu Anggun. Mengenai model bisnis, dan tadi sudah dijelaskan bisnisnya ada Marriage Academy for Muslimah, sebuah perusahaan mungkin konsultan untuk pranikah dan pasca nikah. Nah, apakah Bu Anggun membuat perusahaan ini, karena berbicara Canvas model,
setelah melakukan survei, apakah memang ada kebutuhan masyarakat terhadap pranikah konsultan dan pranikah konsultan? Apakah memang masyarakat muslimah membutuhkan itu? Karena apakah muslimah calon pengantin muslim tidak belajar sama kiai dan lain-lain yang memang mereka biasa sebagai panutan dibandingkan konsultan? Bagaimana menurut Anda? Ya, saya riset. Tim kami selalu riset ketika ingin menyampaikan produk, ingin buat produk, ingin menyampaikan konten, itu riset dulu. Biasanya kami lihat dari yang sehari-hari ya, yang relate dan kehidupan sehari-hari kami. Kemudian kami buat copywriting-nya, kami juga tanyakan ke follower gitu ya, apa nih isu-isu yang sekarang lagi hot gitu ya. Nah dari situ kami kemas produknya, kami kemas konten-konten di Instagram, YouTube, podcast kami. Biasanya dari situ. Memang harus riset, Pak. Betul, Pak. Dan Bu Anggun, saya ingin bertanya lagi, apakah setelah saya nggak tahu sudah berapa tahun, apakah solusi yang ditawarkan ini sudah sesuai dengan market need, kebutuhan market yang memang hanya khusus muslimah? Apakah mereka itu sudah merasa cocok, sesuai? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Jadi sekarang baru-baru ini sih kita udah nemu benar-benar produk yang cocok gitu ya, yang produk market fit untuk peserta. Karena memang sebelum-sebelumnya juga masih menggali terus nih kan, dari 2016 ya, 4 tahun kami berdiri. Itu produknya juga ganti-ganti, kadang kami buat buku, bikin jurnal, planner gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang menerima banyak feedback juga gitu. Semua customer kami masukkan ke dalam klub komunitas online. Jadi dari situ kita juga minta feedback. Dan alhamdulillah sekarang udah ketemu yang cocok gitu. Nah, karena analisis penyebab kegagalan startup untuk di Amerika, dari 600 perusahaan yang disurvei, yang karena startup itu 95% gagal, itu adalah berlaku di seluruh dunia. Dan peringkat 1 adalah no market need. Kalau bisnis model Canvas dengan model bisnis yang tidak itu sesuai dengan kebutuhan, itu peringkat pertama ada kegagalan startup. Dan ada peringkat keempat adalah kompetitor. Bagaimana kompetitor Bu Anggun Kurniasari dengan model bisnis ini? Apakah banyak kompetitornya? Banyak Pak, banyak. Dan saya buat akun khusus untuk produk, dan di akun itu sebenarnya saya follow akun-akun yang sejenis saya. Jadi setiap mereka posting saya selalu ikut, selalu saya perhatikan. Jadi melihat perkembangan dari kompetitor maksudnya. Ya, betul. Dan memang kegagalan startup yang keenam adalah produk yang jelek, produk yang kurang bagus. Tetapi pada kegagalan nomor 5 adalah mengenai pricing. Apakah produk Ibu dengan kompetitor pricingnya bisa kompetitif dengan produk yang bagus? Ya, bisa. Alhamdulillah juga memang kita setiap launching produk juga memang riset dulu gitu. Oh ini di pasaran berapa? Seandainya kami buat yang lebih tinggi, biasanya kita kasih bonus-bonus. Gitu. Jadi bonus-bonus yang membuat itu value-nya naik. Misalnya, yang terutama memang kita ada komunitas ya Pak. Jadi setiap ada yang ikut program kita dan produk kita, mereka masuk ke komunitas Breakfast Club, dan itu yang membuat jadi excited dan bahkan bisa repeat order dari situ. Ya. Ya oke. Terakhir, dalam melakukan bisnis
Ibu, di mana Ibu juga pernah ditipu partner, pernah gagal produksi, gagal pasang tim dan lain-lain. Saya ingin nanya, dalam usia yang begitu muda, apakah Bu Anggun pernah merasa kegagalan dalam menjalankan usaha dan berapa kali? Pernah. Setiap ada tantangan itu pasti saya ngerasa down. Dan kalau saya udah down lagi, saya balik lagi ke misi suci saya. Kenapa sih saya harus memperjuangkan ini gitu? Terus saya juga mempertanyakan apakah misi suci saya juga memang orang-orang butuh. Saya tanya lagi ke customer gitu ya. Kenapa sih kalian masih setia sama Bright Talk? Nah itu yang menjadi bahan bakar semangat saya bahwa oh saya punya misi suci yang orang-orang juga butuh saya gitu. Sehingga saya terus setiap kali jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Alhamdulillah. Sebelum agak lancar atau mulai sukses, berapa kali pernah gagal dalam bisnis? Karena Ibu background bisnis. Ya tadi yang saya udah sebutin itu yang saya alami semua tuh. Ada berapa kali jatuh bangunnya ya gitu. Oke. Memang orang sukses pasti lebih banyak gagalnya karena kegagalan itu yang membuat dia sukses. Menurut Bill Gates, kalau sukses langsung adalah guru yang buruk karena akan jatuh. Kenapa? Karena sukses di awal akan menggoda orang pintar seperti Pak Liman Santoso yang mengatakan beliau itu tidak pintar sekolah tapi beliau itu pintar banget gitu. Nah, jadi sukses adalah guru yang buruk karena akan menggoda orang pintar untuk berpikir bahwa mereka itu tidak bisa kalah. Padahal banyak sekali pesaing yang akan membuat mereka kalah. Dengan belajar dari kegagalan, maka kita akan susah gagal di kelak kemudian hari. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya atau mau bertanya langsung, di sini sudah ada beberapa. Mungkin saya langsung membacakan beberapa pertanyaannya. Di sini yang pertama ada dari Tommy. Di sini saya Tommy dari Wiyata Mandala, jurusan manajemen. Saya mau bertanya kepada Ibu Anggun atau Bapak Liman. Dalam memulai bisnis itu sulit untuk mencari ide-ide yang sesuai dengan pesta. Apalagi sekarang sedang dalam masa pandemi, itu solusinya bagaimana? Sebelumnya terima kasih untuk kedua narasumber atas ilmunya. Baik, mungkin Ibu Anggun terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih. Untuk mencari passion itu sebenarnya paling gampang dicari ya. Passion itu dilihat dari yang membuat kita bahagia dan juga memang yang kita suka dan bisa dilakukan. Jadi kalau mau lihat passion, kita lihat aja kira-kira apa sih hal yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita senang. Bagi saya pandemik itu bukan sebuah penghambat ya, justru pandemik itu bisa jadi tantangan yang membuat kita tuh kalau batuk kita makin naiknya lebih tinggi lagi. Saya lihat teman saya usaha catering, dia awalnya cateringnya lewat catering buat di kantor gitu, makan siang kantor. Ketika pandemik otomatis turun dong ya penghasilannya. Tapi ternyata dia ngelihat ada peluang gitu. Dia karena dia memang masih bisa, suka masak gitu. Dia bisa masak, akhirnya dia lihat peluang dan dia juga suka berbagi. Jadi lucunya dengan konsep berbagi inilah dia menghasilkan revenue stream. Dia membuat produk Jumat Berkah. Nah, sekarang juga udah ini banget ya, udah terkenal banget, udah menjamur juga tuh Jumat Berkah gitu. Jadi dia bikin paket 100.000 itu nanti untuk ojol gitu ya. Nanti bagi orang yang mau donasi Jumat Berkah gitu. Nanti dia ngambil profit dari situ gitu. Jadi sebenarnya ngelihat passion itu mudah. Dilihat yang paling dekat di diri kita, apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan jangan jadikan pandemik itu sebagai penghambat kita.
Baik, terima kasih Ibu Anggun. Mungkin dengan yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Anggun, kan kata Ibu, passion itu kan dari apa yang buat kita bahagia. Terus kalau sudah menemukan passion kita, terus kita ngejalanin yang ternyata bukan passion kita, itu harus bagaimana? Itu pertanyaan dari Sophie. Kita lihat dari yang tadi ya, konsep Jepang Ikigai itu, bukan hanya yang kita suka dan bukan hanya kita bisa, tapi itu bisa berdampak dan juga bisa menghasilkan keuntungan buat kita sendiri juga. Jadi bisnis kita bisa terus bergerak karena ada orang yang mau ngebayar kita gitu. Karena ada orang yang mau bayar jasa kita, produk kita. Nah itu kuncinya di situ. Kalau nggak ada orang yang mau bayar, ya kita harus cari lagi sesuatu yang memang bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain dan orang rela untuk mengeluarkan uang untuk hal yang kita tawarkan. Ini ada dari Filipus, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, di mana Filipus bertanya, menurut Bapak dan Ibu, definisi dan makna itu seperti apa? Dan apa yang Bapak dan Ibu lakukan pada saat berada di titik terendah? Karena jujur saja, kami di usia sekarang ini bimbang dan mungkin bingung akan masa depan kami seperti apa. Mungkin ini pertanyaannya yang menanyakan sedang mengalami quarter life crisis, CLC, yang lagi happening sekali nih buat millennials. Kalau saya waktu ada di fase itu, saya selalu senang merefleksi, kontemplasi diri gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Kenapa saya harus menjalani jalan hidup yang kayak gini, skenario yang kayak gini? Apa yang bisa, hal apa yang sebenarnya itu membatasi diri saya? Saya catat, saya tulis gitu, saya kumpulin ini limiting belief saya apa, dan kalau udah saya temuin, saya buat ini belief system dalam diri saya. Sebenarnya kenapa sih saya hidup? Pasti saya hidup punya maksud dong gitu. Pasti saya hidup itu ada manfaatnya. Masa saya hidup cuma gini aja sih? Pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Nah itu belief system saya gitu. Ketika saya udah nemuin, ya udah nanti saya sambil belajar memperbesar kapasitas saya. Ketika kapasitasnya sudah besar, limiting belief tadi ya otomatis terlihat kecil gitu. Jadi saya bisa melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang di atas gitu. Jadi limiting beliefnya jadi rendah gitu, dan saya nggak menganggap itu sebagai sebuah hambatan karena saya bisa melompati hal tersebut gitu. Jadi semangat kalau lagi galau, lagi bingung gitu ya. Jangan menyerah dan juga terus belajar, cari mentor. Itu betul banget, saya sepakat untuk cari mentornya itu. Kepada Ibu Anggun, selesailah sudah diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, kepada Bapak Eka Wahyukasih yang telah memberikan jawaban, dan juga tentunya kepada para peserta yang telah turut aktif memberikan pertanyaan sehingga diskusi kita pada sore hari ini dapat bermanfaat.